Di video kali ini aku ingin membahas sebuah pengalaman horor tentang camping SMP di Gelagah, Kulon Progo. Gelagah adalah tempat wisata yang ada di Kabupaten Kulon Progo. Letaknya di Kecamatan Temon di pantai laut selatan Samudra Hindia. Sekarang menjadi lebih ramai setelah ada bandara internasional. Jangan dikira tempat yang ramai, yang banyak dikunjungi orang itu tidak ada penunggunya atau roh halus. Ternyata ada juga roh halusnya. Hal itu terbukti di tahun 75, waktu ada murid-murid SMP dari Kokap camping di tempat itu, ada yang diganggu. Di Kokap waktu itu baru ada satu SMP yang bernama SMP Negeri Kokap. Jadi belum ada SMP Negeri 1 Kokap atau SMP Negeri 2 Kokap. SMP Negeri Kokap itu sebelum jadi SMP Negeri namanya SMP Pancadaya. Tiap tahun SMP Negeri Kokap itu pasti mengadakan camping karena memang ada kegiatan pramuka. Sebagai penutup pelajaran pramuka, pasti diadakan camping. Adapun campingnya tidak jauh, hanya di wilayah Kabupaten Kulon Progo, paling jauh di Kabupaten Bantul dan Sleman. Menjelang diadakan camping, anak-anak sudah diberi penjelasan secara tuntas, termasuk pembagian regu atau kelompok. Di samping itu juga sudah diberi jadwal kegiatan, mulai dari pembukaan sampai dengan penutupan. Pada hari hanya, anak-anak berkumpul di sekolah pukul 1 siang. Pukul setengah 2 siang berangkat menuju Gelagah dengan bis, sedangkan barang-barangnya diangkut dengan truk. Perjalanannya tidak lama, karena memang jaraknya tidak demikian jauh. Perjalanan kurang lebih 35 menit. Setelah sampai di Gelagah, lalu istirahat, kemudian dilanjutkan dengan pendirian tenda. Pukul 6 sore diadakan pembukaan yang menjadi inspektur upacara adalah kepala sekolah, Kak Mabigus. Sehabis pembukaan, kemudian diadakan kegiatan pramuka. Adapun materi yang diberikan adalah sejarah pramuka, semapur, tali temali, baris berbaris, permainan, jurit malam, hiking, dan api unggun. Kegiatan tali temali adalah membuat dragbar setiap regu atau kelompok satu tenda membuat satu dragbar. Ini biasanya masuk dalam kegiatan P3K. Hiking diadakan pada siang harinya. Biasanya jarak yang ditempuh cukup jauh, antara 7 km sampai 10 km. Dibuat beberapa pos dan tiap pos ada yang menjaganya. Setiap regu harus lapor kalau sudah sampai kepada pos tersebut. Kalau ada regu yang tidak lapor, berarti ada regu yang salah jalan dan harus dicari. Biasanya pada malam penutupan diadakan api unggun, kurang lebih jam 12 malam. Pada waktu itu setiap regu mengeluarkan kesenian atau nyanyi, ataupun spontanitas yang lain. Pada satu upacara api unggun, biasanya anak-anak sudah lelah karena sudah cukup lama melakukan kegiatan-kegiatan. Dan di pagi harinya, biasanya diadakan upacara penutupan. Seusai penutupan, menanti jemputan bis, anak-anak diberikan kebebasan untuk rekreasi ataupun belanja oleh-oleh untuk dibawa pulang. Dan kisah menyedihkan yang melanda salah satu anggota pramuka, yaitu sebut saja namanya Purnama. Pada hari pertama dan malam pertama keadaan aman-aman saja. Namun, di malam kedua, tepat di tengah malam, terdengar jeritan minta tolong. Semua anggota pramuka terkejut. Ternyata suara itu datang dari tenda ketiga, yaitu suara Purnama. Kawan-kawan Purnama yang ada dalam tenda 3
menolong Purnama sebab Purnama tampak kejang-kejang dan kepalanya dipukuli sendiri dengan tongkat berulang kali. Dan terdengar suara, "Kurang ajar, kamu menginjak-injak rumahku dan mengencingi anakku." Teman-temannya mengambil atau merebut tongkat itu dengan tangan Purnama supaya Purnama tidak memukul kepalanya. Badannya terasa panas. Teman-temannya yang memegang tubuh Purnama merasa panas sekali. Petugas P3K segera menanganinya. Minyak kayu putih digosokkan dekat lubang hidung. Di malam hari itu pula Purnama diantar pulang ke rumahnya oleh pembinanya. Sesampainya di rumah, sakitnya tidak sembuh. Bahkan kalau tidak dipegangi, kepalanya dibenturkan kepada tembok. Atas kesepakatan keluarga dan pembina pramuka, pagi harinya Purnama dibawa ke rumah sakit. Purnama diopnam selama 10 hari. Kejang-kejangnya sembuh, tetapi panas dan refleks memukul-mukul kepala masih terus terjadi. Dia kemudian dibawa pulang. Di rumah, kalau tidak diawasi, kepalanya dibenturkan pada tembok. Panasnya kadang-kadang turun, tetapi kadang-kadang naik. Kalau panasnya tinggi, Purnama tampak bingung dan bicara asal bicara. Atas kesepakatan keluarga, Purnama dicarikan orang pintar atau dukun untuk menyembuhkannya. 2 hari sudah menemukan dukun yang ampuh. Dukun itu segera datang ke rumah Purnama. Setelah tiba di rumah Purnama, dukun itu minta gambar atau foto lokasi tempat camping kepada pembina Purnama. 3 jam kemudian, pembina pramuka itu menyerahkan foto lokasi camping kepada dukun, yaitu Kiai Saputapis. Kemudian, dukun itu mengadakan penerawangan foto lokasi tempat camping. Dan selanjutnya dukun itu mengatakan kepada ayahnya Purnama, "Pak, menurut penerawangan saya, Purnama diganggu oleh danyang gelagah karena berbuat tidak baik. Maka akan saya mintakan maaf dengan menyediakan sesaji." Bapaknya Purnama meminta penjelasan. "Apa saja, Pak, yang harus saya sediakan untuk sesaji itu?" Kiai Saputapis menjelaskan, "Yang harus Bapak sediakan bunga 7 rupa, sirih ayu, pisang ayu, kemenyan hitam, dan darah ayam cemani, Pak." Ayahnya Purnama menyanggupinya. Dan hari berikutnya, permintaan dukun itu pun sudah ada semua. Purnama dan ayahnya diajak ke belakang rumah di bawah pohon gayam. Kiai Saputapis segera menggelar kain putih seluas 2 kali 2 meter. Semua sesaji diletakkan di atas kain putih itu. Selanjutnya dia membakar kemenyan bersama dengan kepulan asap kemenyan itu dia berkomat kamit. Selama 10 menit, dukun itu tampak komat kamit wawancara dengan danyang gelagah. Setelah selesai wawancara dengan danyang gelagah, dukun itu pun kemudian memegang kepala Purnama yang duduk di dekatnya. Kemudian dia berkata, "Sembuhlah Purnama." Purnama kemudian terjatuh di dekat si dukun. Setelah bangun, penyakitnya yaitu panas sudah menghilang. Refleks untuk membenturkan kepala kepada benda-benda pun sudah tidak ada. Jadi semua penyakitnya sudah sembuh. Kiai Saputapis menjelaskan hasil wawancara dengan danyang gelagah. Katanya danyang gelagah itu bernama Nyi Canting Mongil. Badannya kurus, tinggi, rambutnya gimbal, giginya runcing-runcing, lehernya panjang, matanya mendele. Bajunya putih compang-camping, bibirnya merah berdarah. Dia mengganggu Purnama karena rumahnya diinjak-injak oleh Purnama. Di samping itu, anaknya dikencingi oleh Purnama. Karena sudah diberi saji-sajian kesukaannya,
Maka Nyi Canting Mongil tidak mengganggu Purnama lagi. Kiai Saputapis lalu memberikan nasihat bermacam-macam kepada Purnama, termasuk kalau mengadakan kegiatan-kegiatan di tempat yang angker. Kemudian ayah Purnama mengucapkan terima kasih banyak kepada Kiai Saputapis dan memberikan uang jasa kepadanya. Kiai Saputapis kemudian minta izin untuk pulang dan diantar oleh ayahnya Purnama. Sekian dulu video kali ini. Jumpa lagi di video berikutnya.